Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mengaku cinta Allah, tidak ada jalan lain menuju Allah kecuali jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan belajar sedikit saja. Seharusnya agak panjang, tapi saya coba rangkum sedikit. Bagaimana keagungan Nabi Muhammad tidak jauh-jauh. Jangan bicara akhlaknya. Kita bicara hal yang paling dasar dari Kanjeng Nabi, yaitu nama beliau. Shakespeare dalam roman Romeo and Juliet itu kan bilang, apalah arti sebuah nama. Itu absurd sekali, klise sekali. Karena nama itu menjadi utama dalam tradisi seluruh budaya dan seluruh agama. Karena itu Allah katakan dalam Al-Quran, wa 'allama Adama asma'ah kullaha. Nabi Adam itu ketika diberi pengetahuan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah, itu dengan diajarkan nama-nama, kata Allah. Karena dasar pengetahuan dan universalitas pengetahuan itu adalah nama. Makanya dalam beberapa tradisi, ini saya dapatkan dari beberapa sumber, dan utamanya adalah Dan Muhammad Utusan Allah karyanya Anne-Marie Simmel. Anda harus baca itu. Bagaimana fisiknya Nabi Muhammad itu keagungannya dahsyat. Kapan-kapan kita bahas. Tapi kita bahas namanya. Jadi gini, nama itu di beberapa masyarakat Persia dan lain sebagainya, itu nama pasangan dia, istri atau suaminya, itu gak disebutkan biasanya. Karena kalau disebutkan, bisa dijampi-jampi sehingga tiba-tiba ada masalah aja dengan Anda ketika pulang. Itu keyakinan kebudayaan. Secara spiritual, religiusitas juga Allah berkata seperti itu. Karena itu dalam ayat yang lain, kemudian Allah melarang kita untuk memanggil orang lain dengan nama-nama lakop-lakop yang buruk. Kan tidak boleh tuh, melakopi orang dengan lakop-lakop yang buruk itu kan nggak boleh. Misalnya si botak, si gendut atau apa, itu kan kecuali untuk tujuan membahagiakan dirinya sendiri. Nggak membahagiakan tongkrongan ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau niatnya karena kebencian, itu kan tidak boleh. Bahkan kalau dalam tradisi sufisme, niatnya apapun itu tidak boleh. Karena nama itu menjadi sangat agung dalam seluruh kebudayaan dan seluruh agama. Nama itu menjadi sangat agung. Makanya Nabi Adam diajari nama, dia tahu tuh karakternya. Oh, kalau Yanto karakternya begini. Oh, kalau Sulaiman karakternya begitu. Makanya kadang ada orang yang kalau namanya terlalu berat, dia sakit-sakitan. Iya. Salah satunya, ayah saya itu namanya Ja'far. Itu berpesan, kalau wafat nanti, semoga beliau panjang umur, jangan cucunya dinamai Ja'far. Karena katanya berat hidupnya. Padahal beliau, menurut saya, hidupnya berat karena miskin saja. Makanya hidupnya terasa berat. Tapi katanya jangan. Dan itu, karena itu nama kan adalah doa dalam keyakinan Islam. Dari hadis Nabi. Bahkan nama kamu di sini, itu nama kamu akan dipanggil di akhirat dengan nama duniawimu. Makanya kalau bikin nama, jangan aneh-aneh. Misalnya Anda namain anaknya Robert gitu. Kan ini model-model gak masuk surga sudah. Agak repot kan? Ya surga dan neraka ya bukan urusan kita ya. Tapi Anda coba bayangkan itu di akhirat nanti dipanggil rombongan surga Robert gitu kan. Kalau Husin, paling enggak secara nama bukan orang neraka ini.
Jadi kalau masuk neraka paling enggak dicatat namanya di papan putih itu pakai spidol yang bisa dihapus lagi tanpa pakai autan. Kan biasanya pakai autan. Ada kan spidol yang bisa dihapus tuh. Ada yang permanen. Paling enggak kalau masuk neraka spidolnya enggak permanen itu. Dan itu memang benar, itu dalam hadis riwayat Baihaqi, Tirmidzi dan lain sebagainya. Dipanggil dengan namanya yang di sini. Jadi nama itu menjadi sangat penting. Karena itu kalau Anda baca surat Ali Imran, di sana ada kisah mengapa Ali Imran ini, keluarga Imran, bukan nabi, bukan rasul, begitu mulia hingga diceritakan dalam Al-Quran dan diangkat menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Kenapa? Itu dikisahkan salah satunya adalah karena Hanah dan Imran, pasangan suami istri ini, menamai anaknya dengan nama yang baik, yaitu Maryam. Hal yang kedua adalah karena ketika hamil dibaca-bacain yang baik-baik. Makanya saya percaya ziarah kubur, karena di Ali Imran itu dikatakan di dalam perutnya Hana itu janin bisa diajak komunikasi. Maka di dalam perut bumi juga mayit itu bisa diajak komunikasi. Yang ketiga karena dikasih guru yang baik, yaitu Nabi Zakaria nanti yang mengajarinya. Tapi nama itu penting. Salah satu syarat keluarga bahagia dunia akhirat itu namanya gak aneh-aneh. Jadi nama itu menjadi sangat penting. Karena itu kemudian nama-nama Nabi Muhammad itu menjadi sangat penting. Sehingga Anda akan temukan satu riwayat di mana kalau orang itu tidak punya anak lama, maka ketika dia hendak berhubungan dengan istrinya, dia menuliskan nama Muhammad di perut istrinya dengan nazar ketika lahir beneran dinamain Muhammad. Karena nama itu punya kekuatan magis yang sangat dahsyat, punya kekuatan mistik yang sangat dahsyat, nama Muhammad itu. Sehingga kemudian dalam berbagai kajian para sufi, dari Faridin Attar sampai Syekhul Akbar Ibn Arabi, itu ada pembahasan tentang nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam hadis Nabi. Misalnya, kata Nabi, Ana Ahmad bila Ana Ahmad bila Bim. Jadi Ahad. Jadi Nabi Muhammad itu manifestasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Anda kira-kira kalau melihat Nabi Muhammad, Anda akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu adalah yang menyebabkan Anda terjalin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah blok semua jalan menuju Allah kecuali jalannya Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mengaku cinta Allah, tidak ada jalan lain menuju Allah kecuali jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan lain. Kan bisa langsung kepada Allah, gundulmu. Bisa langsung kepada Allah dari Hong Kong, nggak bisa. Allah yang bilang, Allah blok semua jalan karena kekasihnya ini. Dan Allah memang sangat radikal dan ekstrim urusan Nabi Muhammad ini, cintanya Allah. Karena itu kiblat dari Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina sana diubah ke Mekah, di Arab Saudi sana ke Ka'bah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, saya melihat engkau Muhammad setiap malam menengadahkan wajahmu dan tanganmu agar kiblat itu diganti ke Ka'bah. Maka aku ganti kiblat itu ke Ka'bah demi kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cintanya Allah sangat ekstrim kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan main-main dengan Nabi Muhammad. Karena kalau Anda punya urusan dengan Nabi Muhammad, Anda dicari intelnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya begini,
Anda gak apa-apa gak maulidan misalnya, gak apa-apa. Tapi jangan sinis kepada orang yang maulidan. Karena orang yang maulidan ini backup-annya Nabi Muhammad. Iya. Jadi gak ada masalah. Karena itu kemudian, karena nama itu pun menjadi sangat agung. Karena itu kata Nabi Muhammad, Ana Ahmad bila mim ahad, artinya esa. Karena dia yang menggambarkan Allah, dia yang ngasih tahu jalan kepada Allah, dia adalah manifestasi Allah di muka bumi ini. Karena itu yang pertama diciptakan oleh Allah bukan Nabi Adam, tapi Nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di pintu sorga ketika Nabi Adam diciptakan sudah ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam riwayat-riwayat yang diyakini oleh para sufi itu malaikat maut ketika mencabut nyawanya orang-orang itu memanggil ya Muhammad. Karena beratnya mencabut nyawa seseorang. Anda yang beli kucing aja itu berat loh kalau gak biasa. Ini bayangkan nyabut nyawanya orang. Makanya untuk menghibur memanggil nama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kekasihku, wahai kekasihku Muhammad. Itu dalam riwayat-riwayat tasawuf sufi itu ada. Animari Semal bercerita tentang itu. Dan karena itu password masuk surga itu adalah nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika malaikat itu ingin melihat surga, maka passwordnya adalah nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu riwayat-riwayat yang sangat masyhur dalam tradisi tasawuf. Jadi kita sedikit berbicara tasawuf saja, jangan hadis ya. Kalau hadis nanti prosesi sanatnya beda lagi, karena kan ini di kafe basa-basi. Pak Yai Edi kan sangat sofistik lah. Apalagi ada Yai Faizi. Jadi kita bicara yang agak NU lah. Iya.